Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah mempercayai untuk mengundang saya menjadi pembicara pada seminar kali ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri seminar bagaimana sih cara memulai bisnis bagi para pemula. Nah, teman-teman, karena selama beberapa menit ke depan saya akan menemani teman-teman, maka rasanya tidak afdol jika teman-teman tidak mengenal siapa saya, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Siska Febriana Adhaliza, mahasiswi tingkat 2 Politeknik Negeri Bandung, jurusan Administrasi Niaga. Nah, pada akhir pertemuan kita, diharapkan para hadirin merasa termotivasi dan juga diharapkan akan muncul bibit-bibit pebisnis baru di Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi utama, kita samakan dulu persepsi kita mengenai bisnis. Jadi, apa itu bisnis? Bisnis adalah suatu aktivitas ataupun kegiatan dari individu ataupun kelompok yang mana pada tujuan akhirnya itu mendapatkan profit ataupun keuntungan dan menambah kekayaan dari individu ataupun kelompok tersebut. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa negara yang maju itu adalah negara yang memiliki banyak pebisnis di dalamnya. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara berkembang sedang menggencar-gencarkan mengenai bisnis di Indonesia. Teman-teman, apa sih yang harus kita persiapkan untuk menuju Indonesia maju? Yang pertama ya berbisnis, tapi kita pasti akan berpikir, bagaimana sih caranya berbisnis? Bagaimana sih caranya memulai bisnis? Mungkin teman takut ketika dikatakan kalau kita tuh harus berbisnis. Mungkin selain takut, kita juga akan merasa bingung. Kayak, aduh, aku takut gagal. Yang pertama. Yang kedua, aku gak punya modal. Gimana caranya aku bertahan ketika tidak memiliki modal? Nah, yang ketiga, aduh, bingung nih, aku pengen berbisnis. Untuk modal udah ada, tapi bisnis apa? Kita berbicara mengenai bisnis, itu semua bukan hanya sekedar dari skill ataupun modal, tapi kita memerlukan banyak persiapan untuk memulai sebuah bisnis itu. Hanya saja, hal yang paling utama ketika kita akan mempersiapkan bisnis, yaitu motivasi dan juga inovasi. Kenapa motivasi? Karena kita memerlukan dorongan dari dalam diri kita sendiri maupun dorongan dari orang-orang sekitar kita. Lalu, kenapa sih dengan inovasi? Apa sih inovasi itu? Inovasi sendiri merupakan cara dari semua pebisnis dunia untuk mempertahankan produk bisnisnya maupun mempertahankan eksistensi bisnisnya di dunia ini. Karena tanpa inovasi, bisnis itu akan mati. Lalu, apa sih inovasi itu? Inovasi adalah proses penerapan ide-ide, gagasan, kreativitas, ataupun peningkatan suatu layanan sehingga membuat sesuatu hal yang dapat dikatakan baru ataupun perubahan yang secara signifikan dari produk yang sebelumnya kita miliki. Pasti pebisnis awal itu memerlukan yang namanya inovasi. Karena ketika kita ingin memulai bisnis baru, membuka bisnis, perkenalkan produk kita kepada dunia, maka apa sih pembeda antara produk yang kita jual dengan produk orang lain? Kita harus memiliki keunikan tersendiri untuk produk kita, karena jika produk kita tidak unik, maka orang-orang tidak akan mempercayai produk kita dan memilih untuk membeli produk di tempat lain yang serupa dengan kita namun memiliki keunikan tersendiri. Ini ada dua tipe orang. Orang yang pertama, aduh, saya siap nih untuk berbisnis, aku ingin bisnis, aku udah siap, oke, modal udah ada, ruko gampang nanti tinggal dipikirkan, dan lain-lainnya udah sesiap itu gitu untuk
orang tersebut memulai bisnis. Namun, ketika ditanya, apa bisnis yang akan kamu jalani? Orang tersebut pasti bingung. Iya ya, aku pengen berbisnis, tapi bisnis apa? Nah, orang tersebut memiliki motivasi, tetapi tidak memiliki inovasi. Lalu, ada satu contoh orang lagi. Orang tersebut, dia selalu berpikir mengenai, oh, saya kalau berbisnis ini, kayaknya profitnya bagus. Ini beda dari produk dari perusahaan lain, karena ini diciptakan dengan teknologi yang lebih baru. Ini diciptakan dengan terobosan-terobosan baru. Tapi ketika ditanya, ya udah, kita mau mulai bisnis kapan? Orang tersebut kayak, tapi aku takut untuk memulai bisnis tersebut, tapi aku takut gagal, tapi aku takut untuk bangkrut, tapi aku takut tidak laku. Nah, orang tersebut memiliki inovasi yang kuat, tetapi tidak memiliki motivasi berbisnis yang kuat. Maka dari itu, untuk memulai bisnis baru, kita memerlukan inovasi dan motivasi yang saling berkesinambungan. Di sini mungkin kalian bingung gitu, bagaimana nih? Kita udah memiliki inovasi, tapi kita nggak punya motivasi, tapi kita takut untuk jatuh, tapi kita takut untuk gagal, kita takut untuk maju. Nah, ini mungkin akan dirasakan oleh banyak orang ketika ketakutan mulai muncul di diri kita gitu. Karena teman-teman, pada sejatinya ketakutan itu hanya ada di dalam diri kita sendiri. Ketakutan yang ada di otak kita tuh hanya berdasarkan diri kita sendiri gitu. Kita nggak akan tahu ketakutan itu akan terjadi atau enggak ketika kita tidak mencobanya. Karena ketika kita melangkahkan kaki untuk pertama kali, itu akan sulit. Bayi bisa jalan, itu dimulai dari langkah utama dulu kan, langkah pertama yang mereka pikir nggak mungkin gitu, tapi nyatanya mereka coba jalan satu langkah, berhasil. Jalan satu langkah lagi, jatuh. Berdiri lagi, jatuh lagi. Kita ambil filosofi bayi aja. Ketika kita udah mencoba jatuh, bangun, ketika belajar berjalan, tapi kita bisa jalan kan pada akhirnya. Begitupun dengan bisnis. Kita coba dulu satu langkah, nggak apa-apa jatuh, nggak apa-apa gagal, karena kita baru mencoba satu langkah dan kita belum merasakan rasa keberhasilan yang sesungguhnya gitu, karena kita baru jatuh satu kali. Maka dari itu, kalahkanlah rasa takut di dalam diri kalian, karena sesungguhnya rasa takut itu hanyalah rasa semu yang ada dalam diri kalian. Begitu. Lalu bagaimana ketika kita sudah memiliki keberanian, tapi kita tidak memiliki inovasi? Ya kita cari dulu inovasinya. Nah, bagaimana sih caranya kita mencari inovasi? Dia tambahkan fitur A. Kayaknya fitur A, orang-orang udah banyak nih, aku pakai fitur A, B aja gitu. Nah, sebenarnya inovasi mengenai hal-hal yang kayak gitu, itu biasa aja, itu yang namanya bukan inovasi. Inovasi itu timbul ketika kita menemukan masalah. Nah, inovasi ini hadir sebagai solusi dari masalah tersebut. Nah, kita lihat sekarang sekitar kita. Ada apa sih? Masalah apa sih yang terjadi di sekitar kita? Ada masalah apa sih yang sepertinya belum ada solusinya? Nah, kita cari dulu itu solusinya. Mungkin sekarang banyak headphone keluaran terbaru dengan tambahan fitur ini, fitur fingerprint, fitur kamera 2 atau 3. Inovasi-inovasi tersebut tuh menjadi solusi dari masalah yang mana gitu. Karena sejatinya mereka cuma menambah dan memperbaiki saja gitu, tanpa mengetahui masalah sebenarnya itu apa. Jadi kalau seperti itu namanya solusi yang mencari masalahnya di mana gitu. Ketika kita telah mendapatkan masalah tersebut, lalu kita mencari solusinya, nah solusi tersebut yang menjadi inovasi. Nah, ketika kita menghadirkan produk dengan inovasi tersebut, maka banyak dari orang-orang yang memiliki masalah dalam hal tersebut itu mencari produk kita sebagai solusi dari masalah-masalah mereka. Dan itu akan menimbulkan bisnis jangka panjang, bukan hanya sekedar bisnis sekedar beli, oh dilupakan seperti itu. Kita harus melek terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Modal, strategi pemasaran, terus analisis pasar, analisis konsumen. Nah, yang seperti itu bisa mengikuti ketika inovasi dan juga motivasi kita sudah terbentuk dengan kuat. Lalu, ketika bisnis kita sudah berjalan, apa aja sih yang harus kita pertahankan? Dalam bisnis tuh nggak ada yang namanya stabil, karena ketika kita stabil, orang memiliki inovasi baru dan akan menghantam produk kita. Jadi produk kita tuh nggak akan selamanya stabil kalau misalkan kita tidak memiliki pemikiran-pemikiran ataupun inovasi-inovasi terbaru. Kalau motivasi kita sudah kuat, berarti kita tinggal menguatkan inovasi. Nah, seperti yang saya tadi sebutkan, bisnis tanpa inovasi itu sama dengan mati. Bisnis tersebut mati. Seperti pada kasus Nokia. Pada era kejayaan Nokia tersebut merupakan
perusahaan pelopor smartphone terbesar di seluruh dunia. Dengan Nokia yang sedang berada di puncak-puncaknya, perusahaan-perusahaan handphone lain tuh ingin berada mencapai titik puncak tersebut tuh dengan inovasi-inovasi yang mereka ciptakan sendiri. Yang asalnya Nokia kan cuma handphone biasa, nah digunakan smartphone, terus akan ditambahkan dengan internet, ditambahkan dengan inframerah, bluetooth, atau penggunaan layar sentuh. Nah, Nokia itu tidak mau melek terhadap masalah-masalah ataupun pesaing-pesaing yang ada di sekitarnya. Nokia tuh merasa percaya diri gitu bahwa seluruh dunia tetap milih Nokia karena kualitasnya. Tetapi pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan yang tidak melek terhadap perkembangan zaman tuh ya meskipun mereka sudah di atas, tapi orang-orang kan, para konsumen ingin hal yang baru. Para konsumen membutuhkan sesuatu yang lebih segar untuk dikonsumsi. Nah, para konsumen mulai berlarian nih ke Android, ke handphone pintar gitu, layar sentuh lah dan lain sebagainya, sehingga ketika Nokia ingin menyusul hal tersebut, Nokia ketinggalan zaman, Nokia pun bangkrut. Nah, maka dari itu, inovasi sangat penting bagi perkembangan perusahaan kita. Ketika kita sudah berhasil nih melewati langkah-langkah awal, kita kan harus melewati langkah-langkah berikutnya. Tentunya itu dengan inovasi sendiri gitu. Bagaimana sih caranya melakukan inovasi untuk perusahaan kita? Yang pertama, penambahan atau ditambah. Apa saja sih yang harus ditambah di perusahaan kita? Mungkin penambahan orang, penambahan fitur, penambahan lainnya gitu. Lalu setelah ditambah, kita juga perlu yang namanya ditingkatkan. Nah, ditingkatkan ini seperti apa? Yang ditingkatkan ini belum tentu ditambah. Misalkan dengan dari fitur yang lama, kita bisa meningkatkan berdasarkan keluhan-keluhan konsumen. Apa saja sih yang perlu ditingkatkan? Nah, misalkan kita perlu meningkatkan dari penjualannya. Bagaimana cara kita meningkatkan penjualannya? Terus bagaimana cara kita meningkatkan omset perusahaan kita? Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas produk kita? Kita harus meningkatkan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Karena untuk meningkatkan omset perusahaan kita, nah kita nggak mungkin kan bertahan dengan produk kita yang biasa aja gitu. Untuk berada di sini, kita nggak mungkin jalan lurus di sini, tapi kita juga harus ikut menanjak untuk mengimbangi omset yang di sini gitu. Setelah ditambah, terus ditingkatkan, kita juga perlu mengurangi. Nah, kita perlu mengurangi apa saja sih di sini? Kita bisa mengurangi dari strategi bisnis kita. Ada yang anggap tidak terlalu pengaruh dalam perkembangan bisnis kita. Lalu, jika sudah dikurangi, kita bisa mengeliminasi. Mengeliminasi itu berarti dihilangkan. Apa aja sih yang harus dihilangkan? Karena ketika kita sudah menambah, kita pun nggak semua harus ditambahkan, ada yang harus dikurangi. Misalkan perusahaan kita bekerja sama dengan PT A, PT B, PT C gitu. Nah, tapi kita nggak mendapatkan profit ketika bekerja sama dengan PT B. Nah, bisa aja kita mengeliminasi PT B atau menghilangkan bekerja sama dengan PT B karena dinilai tidak mendapatkan profit gitu, tidak mendapatkan hasil apapun dalam kerjasama kita dengan perusahaan tersebut. Baik teman-teman, karena pemaparan saya sudah selesai, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri dan memperhatikan pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya berikan dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi motivasi ataupun dorongan kepada teman-teman untuk menjadi seorang pebisnis. Mohon maaf sebelumnya jika dari saya terdapat banyak kekurangan, karena yang berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.